Halo, selamat pagi, teman-teman semua. Saat ini sekarang saya mau menjelaskan materi tentang berita dan nilai berita. Oke, untuk penjelasannya saya akan share screen. Oke, sebentar. Oke, ini materi saya, apa namanya, PPT-nya. Jadi kita bicara tentang apa itu berita dan apa sih yang dimaksud dengan nilai berita. Apa saja yang dikategorikan sebagai nilai berita. Oke, pertama kita masuk tentang apa itu eh, berita. Bentar, oke, oke. Kalau kita melihat apa sih pengertian dari berita, tentu kita bisa bermacam-macam definisi. Ya, ada banyak ahli yang eh, menyatakan pengertian berita dengan pengertian yang berbeda-beda. Tapi kalau kita coba rangkum dari semua pengertian yang dinyatakan oleh para ahli, para pakar, akademisi, sebenarnya ada beberapa elemen yang penting yang itu masuk ke dalam pengertian berita. Apa saja itu? Yang pertama adalah aktual, ya. Aktual adalah baru atau hangat. Jadi sebuah berita itu biasanya adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh khalayak dan disebarluaskan dengan segera oleh media massa, ya. Baik itu cetak, elektronik maupun online. Kemudian elemen yang kedua adalah faktual. Jadi faktual ini merupakan hal yang paling penting karena berita itu mesti adalah sesuatu yang memang ada faktanya, ada buktinya, ada peristiwanya. Kalau misalnya sesuatu yang tidak ada faktanya, maka itu disebut sebagai fiktif dan itu tidak bisa kita sebut sebagai sebuah berita. Jadi berita itu mesti adalah sesuatu yang uh, ada faktanya. Kemudian yang ketiga adalah penting. Kenapa dibilang penting? Karena suatu berita itu memang memberikan manfaat dan pengaruh dan juga memiliki dampak kepada khalayak atau penonton ataupun pembaca. Jadi memang dia bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pertanyaannya adalah apa saja ukuran penting itu dalam sebuah berita? Ya, kita bisa contohkan misalnya ukuran penting itu menyangkut nyawa manusia, ya, keselamatan, keamanan, gitu ya. Terus uang atau juga gangguan yang membuat orang merasa tidak nyaman dengan hidup mereka. Itu beberapa ukuran sesuatu itu penting atau tidak. Ya. Kalau dalam berita eh, apa namanya televisi misalnya, eh, beberapa media selalu mengutamakan unsur keseharian, sesuatu yang dekat dengan penonton. Itu yang salah satu menjadi indikator apakah sebuah peristiwa itu penting atau tidak. Jadi kalau misalnya sebuah peristiwa itu memang dekat dengan keseharian kehidupan kita sebagai masyarakat, maka itu menjadi salah satu indikator atau ukuran apakah itu penting atau tidak. Dan yang keempat adalah menarik. Tentu berita itu harus bisa menarik minat, ya, bisa membuat orang terjawab rasa ingin tahunya, dan juga membuat orang terhibur dengan informasi yang kita berikan. Oke, dari empat elemen tadi, maka bisa kita sederhanakan, kita bikin jadi kita jadikan rumus gitu ya, yaitu B sama dengan F tambah NB. Ya. B itu adalah berita, F adalah fakta, dan NB adalah nilai berita. Oke, ini ada kutipan yang saya ambil, yang yang
menarik yang membuat kita lebih mudah memahami apa itu berita, yaitu tidak semua fakta bisa dijadikan berita, kecuali fakta yang mengandung nilai berita. Dan tanpa nilai berita, fakta tidak akan jadi berita. Jadi, banyak fakta yang bisa kita saksikan sehari-hari di sekitar kita, tapi semuanya itu belum tentu bisa menjadi sebuah berita. Nah, apa yang bisa menjadi berita tentu ada ukurannya, ada nilainya. Nah, itulah yang disebut sebagai nilai berita. Apa saja nilai berita, itu nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, ini dia. Apa itu nilai berita? Yaitu cara untuk menentukan apakah berita tersebut layak atau tidak layak ditayangkan. Jadi, bagi seorang wartawan ataupun redaksi di media, gitu ya, pemahaman tentang nilai berita ini sangat penting. Karena ini akan sangat menentukan apakah misalnya sebuah fakta itu, sebuah peristiwa itu memang layak untuk ditulis menjadi sebuah berita atau tidak. Karena dengan pemahaman ini maka kita akan bisa menjudge gitu ya, memutuskan bahwa memang oh ya layak menjadi sebuah berita, oh atau bukan nggak layak sama menjadi sebuah berita. Itu pentingnya bagaimana seorang wartawan bisa memahami sebuah nilai berita. Oke, ini penjelasannya lagi bahwa setiap media memiliki kriteria kelayakan nilai berita. Kemudian media juga memiliki kebijakan redaksi, ya. Jadi nilai berita itu berlaku universal, gitu ya. Jadi Anda mau kuliah dimanapun, tetap pasti nilai berita itu nggak akan berubah. Tapi media juga punya kriteria tertentu untuk menilai sebuah berita, gitu ya. Setiap media itu punya kebijakan sendiri terhadap sebuah berita. Itulah yang membedakan antara media satu dengan media yang lainnya. Karena kalau setiap media itu sama semua dalam memandang nilai berita, maka logikanya harusnya berita yang muncul sama semua. Ya. Tapi kalau kita lihat sehari-hari, misalnya kalau kita nonton televisi, berita televisi, kok beritanya beda-beda gitu ya. Padahal kalau kita lihat nilai berita itu sama semua, universal gitu kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena di sini, karena ada kebijakan redaksi atau editorial policy yang itu merupakan kebijakan internal dari media itu masing-masing. Itulah yang membedakannya. Kemudian, ya, jadi kebijakan redaksional itu bisa berbeda-beda, tergantung apa? Tergantung visi dan misi media itu sendiri, atau tergantung dari ideologi si medianya atau si wartawannya, atau juga kepentingan yang dimiliki oleh si media itu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih harus ada nilai berita? Tentu jawaban pertama adalah karena berita itu banyak, tapi durasi terbatas. Ya, kalau untuk media broadcast gitu ya, televisi ataupun radio, kan durasinya terbatas. Karena itulah beritanya harus dipilih-pilih. Dari sebegitu banyak berita, maka dia harus memutuskan mana yang layak, mana yang tidak. Itulah pentingnya nilai berita. Kemudian, jadi panduan ketika melihat atau menemukan fakta di lapangan. Jadi, ketika seorang wartawan itu punya sense of punya kemampuan menilai atau menjudge sebuah berita, maka dia akan bisa menentukan menjadi panduan ketika melihat fakta di lapangan, apakah dia akan memutuskan memberitakan itu atau tidak. Ya, jadi karena tidak semua fakta itu bisa diberitakan. Kemudian yang ketiga, memilih angle dari sejumlah informasi yang tersedia. Jadi dari banyak peristiwa yang terjadi di lapangan, banyak peristiwa yang kita hadapi gitu ya. Nah, maka media itu harus memilih angle-nya. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini dia unsur pertama dari nilai berita. Yang pertama adalah
penting. Jadi setiap berita itu dikatakan penting karena berdampak langsung pada masyarakat. Ya. Jadi sesuatu yang penting bagi masyarakat itu, maka itu layak menjadi sebuah berita. Tapi ingat, penting itu harus dilihat juga apakah pentingnya untuk siapa. Nah, penting dalam konteks media di sini adalah maksudnya adalah untuk kepentingan publik, gitu ya. Jadi ada kadang-kadang sisi penting tapi itu nggak berhubungan dengan kepentingan publik. Gitu ya. Jadi publik itu di sini adalah pengertian adalah masyarakat umum, ya, masyarakat luas. Jadi ketika misalnya sebuah informasi itu memang penting buat masyarakat luas, menyangkut kehidupan dan berdampak langsung pada masyarakat, maka itu menjadi elemen yang dikategorikan sebagai penting. Karena ada juga yang urusan privat, gitu ya. Contoh kalau kita lihat di sini, ada seorang artis yang menggerebek rumah istrinya, gitu ya, dan itu kan tidak berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Tapi itu diberitakan oleh beberapa media misalnya. Nah, itu yang kita kategorikan, harus kita bedakan bahwa penting itu adalah untuk kepentingan publik dan bukan untuk kepentingan bukan dari sisi hal yang lain. Kemudian aktual, ya seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa peristiwa itu masih hangat, ya baru terjadi, gitu ya, dan memang layak untuk diberitakan. Jadi aktual itu bisa dibagi menjadi dua. Pertama dari sisi waktunya, yaitu memang baru terjadi, ya. Kalau misalnya saat sekarang gitu ya terjadi peristiwa ledakan bom misalnya, maka itu pada saat itu juga gitu ya harus segera diberitakan. Itu dari sisi waktu, kemudian dari sisi masalahnya, apakah suatu masalah itu tetap layak diberitakan, gitu ya, selama masalah tersebut belum terselesaikan. Kedua, magnitude, gitu ya. Magnitude itu adalah kekuatan. Jadi kekuatan dari suatu topik, ya, semakin besar dampaknya bagi masyarakat, maka nilai beritanya akan semakin tinggi. Gitu ya. Contohnya apa? Misalnya ketika ada keputusan harga BBM naik misalnya, nah itu kan akan berdampak ya bagi masyarakat. Gitu ya. Misalnya dampaknya adalah maka harga sembako akan naik, harga transportasi akan naik dan seterusnya. Ada efek-efek lanjutannya. Nah itu berdampak sangat tinggi bagi masyarakat. Itu yang dikategorikan sebagai yang dimasukkan dengan magnitude, gitu ya. Atau misalnya contoh lain adalah ada wabah penyakit, gitu ya, demam berdarah misalnya. Nah itu juga sebuah informasi yang memang berdampak luas bagi masyarakat. Oke, keempat adalah kedekatan atau proximity. Jadi suatu peristiwa yang dekat dengan penonton, gitu ya, itu maka akan lebih kuat menjadi sebuah berita. Jadi itu kedekatan itu sangat menentukan, gitu ya. Tapi peristiwa yang jauh, gitu ya, meskipun dia mungkin ini, tapi karena jauh dari penontonnya, itu nilai pertimbangan untuk diberitakan itu menjadi sangat kecil, gitu ya. Nah, kedekatan itu yang menentukan, ya. Yang membuat, karena bagaimanapun kita sebagai penonton akan sangat tertarik mendengar atau mengetahui informasi yang ada di sekitar kita ketimbang informasi yang jauh dari tempat kita tinggal. Nah, kedekatan itu terbagi dua, yaitu geografis dan emosional. Geografis itu adalah secara tempat, gitu ya, geografis, gitu ya. Kalau misalnya peristiwa itu dekat dengan tempat kita tinggal, maka itu akan semakin baik untuk diberitakan, akan semakin punya nilai berita yang tinggi. Tapi yang kedua adalah kedekatan emosional. Maksudnya adalah kedekatan yang berhubungan dengan sisi emosional kita. Jadi meskipun peristiwanya secara geografi jauh misalnya, tapi kita punya kedekatan secara emosional, itu juga punya nilai berita yang tinggi, gitu ya. Contohnya apa? Misalnya peristiwa ibadah haji misalnya. Nah, ibadah haji kan secara geografis jauh ya, tempatnya di Arab Saudi, di Mekah misalnya. Secara geografis jauh. Tapi secara emosional, karena ibadah haji itu adalah rukun Islam, gitu ya, yang kebetulan penonton kita, masyarakat kita di sini adalah Islam mayoritas, gitu ya, maka kan punya kedekatan emosional.
Nah, hal-hal seperti itu juga menjadi pertimbangan untuk menentukan sebuah nilai berita. Yang kelima, keterkenalan atau prominence, ini sudah pasti gitu ya. Name makes news gitu ya katanya. Jadi semakin terkenal orang, maka dia akan punya nilai berita yang tinggi. Artis gitu ya, ya dia punya nama, punya penggemar yang banyak, dan itu pasti akan punya nilai berita yang tinggi. Keenam adalah unik, ini juga punya sesuatu yang tidak biasa gitu ya, peristiwa yang tidak biasa yang belum pernah terjadi ya, yang itu biasanya akan membuat tertarik orang untuk membaca atau menontonnya. Nah, ada sebuah pernyataan yang unik, yang apa gitu ya, yang menjadi contoh bagaimana sisi unik itu, gitu ya. Orang digigit kucing itu biasa, tapi orang menggigit kucing itu tidak biasa. Nah, ini kan itu contoh bagaimana unik itu adalah sesuatu yang memang jarang atau memang sesuatu yang tidak biasa yang terjadi. Itu biasanya akan sangat menarik untuk diberitakan. Kemudian yang ketujuh adalah human interest. Ini adalah suatu peristiwa yang menyangkut manusia, gitu ya. Unsur kesedihan, penderitaan, ketegangan, gitu ya. Itu sesuatu yang juga punya nilai berita, gitu ya. Biasanya disajikan dalam bentuk picture, gitu ya. Jadi kalau kita baca berita-berita picture, itu biasanya sesuatu yang mengandung human interest, sesuatu yang menyangkut ada sisi kemanusiaan, gitu. Sisi dramatis itu biasanya akan selalu menarik untuk ditonton, khususnya untuk berita televisi ya. Jadi ya mungkin penonton kita orang Indonesia itu senang dengan hal-hal yang dramatis, hal-hal yang berbau yang ada air matanya, gitu ya, nangis-nangis dan seterusnya. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan ketika kita menentukan apakah sebuah peristiwa itu layak untuk diberitakan atau tidak. Dan yang kedelapan adalah konflik, ya. Ini juga konflik itu sesuatu yang pasti juga mengandung nilai berita. Gitu. Konflik itu adalah sesuatu yang ada pro kontra, gitu ya, ada konflik fisik, gitu ya, ada bentrok, ada kericuhan dan seterusnya, gitu ya. Itu juga sesuatu yang mengandung nilai berita. Apalagi kalau misalnya media televisi, gitu ya, kalau visualnya ada bentrok seperti itu, maka itu juga pasti akan punya nilai berita yang sangat tinggi. Yang kesembilan adalah kontroversi. Ini juga ya, sesuatu hal yang mengandung pro kontra, itu biasanya juga akan menarik untuk diberitakan. Tren, ya, teknologi itu juga sekarang sedang menjadi salah satu nilai berita yang juga sering digunakan oleh orang-orang media atau redaksi, karena ya penonton kita sekarang sudah aware dengan teknologi, gitu ya, HP, teknologi aplikasi dan seterusnya itu sekarang sedang populer dan itu sangat menarik untuk diberitakan. Nah, yang ke-11 ini khusus untuk media televisi, gitu ya, karena televisi itu kan adalah audio visual, maka gambar itu menjadi kekuatan berita. Nah, gambar ini akhirnya menjadi salah satu pertimbangan juga yang untuk kelayakan sebuah berita. Apakah berita itu layak ditayangkan atau tidak. Jadi sebuah peristiwa yang visualnya, gambarnya sangat dinamis, gambarnya menarik, gitu ya, hidup, gitu, itu akan menjadi pertimbangan untuk diberitakan, untuk ditayangkan, ketimbang misalnya peristiwa yang secara visual itu biasa-biasa aja, diem, adem, nggak ada gambar bergeraknya, gitu ya. Itu juga biasanya akan menjadi pertimbangan oleh para produser program di media televisi. Nah, itu ada pernyataan picture is king and the cameraman is the kingmaker. Nah, itu secara teknis itu kemampuan itu dikembalikan kepada tim liputannya. Oke, kita tadi sudah bahas tentang nilai berita. Sekarang apakah itu menjadi satu-satunya pertimbangan bagi orang media, bagi redaksi untuk menentukan atau memutuskan sebuah berita itu layak tayang atau tidak, layak diberitakan atau tidak, gitu ya. Nah, nilai berita tadi itu iya benar, itu menjadi salah satu pertimbangan, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, gitu ya. Ketika seorang produser, seorang
redaksi di newsroom itu memberitakan sebuah berita atau tidak, gitu ya. Nah, apa itu? Yang pertama adalah harus melihat konteks, gitu ya. Jadi misalnya nih, demo cuma yang diikuti oleh beberapa orang, gitu ya, belasan wartawan di depan istana itu diberitakan. Tapi di tempat yang lain ada demo yang diikuti oleh ratusan atau mungkin ribuan, tidak diberitakan. Nah, kenapa? Kok yang sedikit diberitakan, yang banyak tidak diberitakan? Kan logikanya kalau kita mau tadi yang nilai berita tadi itu harusnya yang banyak dong diberitakan. Gitu. Nah, kita lihat konteksnya juga. Ternyata demo yang belasan itu isunya sedang hangat saat itu. Jadi pernah ada misalnya demo tentang pembunuhan wartawan di depan istana, itu meskipun yang demo cuma sedikit itu diberitakan oleh media. Tapi di tempat yang berbeda ada ratusan buruh truk Pertamina, itu secara kuantitatif lebih banyak yang demo tapi nggak diberitakan karena ternyata isunya tidak begitu menarik dan penonton mungkin tidak begitu apa namanya aware dengan isu itu. Itu akhirnya juga menjadi pertimbangan lain gitu ya. Jadi harus melihat konteks. Yang kedua adalah teks beritanya. Maksudnya adalah ada cantelan peristiwanya, ada peristiwa lain yang menyebabkan peristiwa hari ini itu terjadi, gitu ya. Misalnya gini, berita kehidupan petani bawang itu menjadi punya nilai berita ketika misalnya di saat yang bersamaan ada isu tentang pemerintah mengimpor bawang, gitu ya. Nah, karena ada isu tentang impor bawang itu, yang itu menjadi pro kontra di tengah masyarakat, kemudian cerita tentang kehidupan petani bawang di Brebes misalnya, itu menjadi sesuatu yang menarik untuk diberitakan. Karena sedang ada konteks, karena sedang ada isu besarnya di situ, gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada isu tentang impor bawang itu, maka berita tentang kehidupan petani bawang itu bukan menjadi sesuatu yang menarik lagi, gitu ya. Jadi itu juga kadang-kadang membuat pertimbangan lain bagaimana sebuah berita itu layak atau tidak. Kemudian yang ketiga, isu dari tokoh prominens yang memantik konflik sara itu tidak harus ditayangkan. Ini persoalan etika ya. Jadi tidak, meskipun prominens itu menjadi salah satu nilai berita, tapi kalau misalnya prominens itu memantik konflik, itu justru kita harus hindari. Kemudian juga, nah ini juga yang penting, nilai berita juga akan dipengaruhi oleh segmen audiensnya. Jadi setiap media itu kan punya segmen audiensnya. Jadi segmen audiens itu pasti punya kesukaan atau punya preferensi sendiri terhadap berita. Ada berita, misalnya nih contohnya, berita senam, gitu ya, itu ternyata itu disukai oleh program Good Morning di Trans TV misalnya. Kenapa? Karena ternyata penonton program Good Morning itu didominasi oleh ibu-ibu dan wanita, gitu ya. Nah, tentu itu juga menjadi pertimbangan lain. Kenapa berita seperti itu tayang di program itu? Ya. Jadi ada pertimbangan bagaimana segmen audiens. Jadi media itu juga harus memikirkan siapa sih segmen audiens dia, dan ketika dia sudah tahu siapa segmen audiensnya, maka dia harus bisa memahami apa sih kesukaan si segmen tadi itu. Dengan begitu, maka dia akan bisa memutuskan berita apa yang akan tayang dan berita apa yang tidak akan tayang, berita apa yang layak dan berita apa yang tidak layak, kira-kira gitu. Nah, kemudian peristiwa yang terjadi di Jakarta akan lebih bernilai, terutama untuk televisi FTA. FTA itu adalah free to air. Free to air itu adalah televisi yang bisa tayang secara bebas, gratis kita tonton setiap hari. Itu yang kita lihat sehari-hari di rumah, gitu ya. 12 stasiun TV itu ada disebut sebagai FTA. Nah, kenapa peristiwa di Jakarta lebih bernilai? Karena ternyata kan televisi FT ini kan menggunakan parameter rating dan share sebagai untuk menentukan keberhasilan program mereka. Nah, kebetulan responden rating dan share itu kebanyakan ada di Jabodetabek. Nah, dengan demikian, kalau kita mengacu pada nilai berita tentang kedekatan, maka berita-berita yang ada di Jakarta itu akan lebih disukai untuk ditayangkan karena untuk memberikan kebutuhan penonton televisi
yang tadi share dan ratingnya itu kebanyakan ada di Jabodetabek, kira-kira gitu. Oke, itu kemudian segmen kaleknya itu berbeda-beda tadi seperti sudah sempat saya bahas. Jadi ketika halaiknya beda, maka juga kontennya juga harus disesuaikan dengan siapa segmen halaik dia. Nah, ini contohnya saja, misalnya majalah Femina, karena dia segmen adalah kaum perempuan, maka dan juga segmen yang menengah ke atas dan tinggal di perkotaan, maka majalah ini juga harus bisa memutuskan berita apa yang layak untuk diberitakan, untuk menyesuaikan dengan segmennya dia, penonton pembacanya dia. Begitu juga dengan CNN televisi misalnya, Republika, Redaksi Trans 7, Good Morning, dan seterusnya. Jadi setiap media itu pasti punya segmen masing-masing, dan ketika itulah maka dia akan menyesuaikan dengan segmennya sendiri. Itulah yang menyebabkan kenapa berita di setiap media itu berbeda-beda. Padahal kalau kita tadi sempat bahas, setiap nilai berita itu punya nilai berita itu sebenarnya berlaku universal, berlaku di mana saja. Tapi karena kenapa berbeda-beda? Karena ada pertimbangan-pertimbangan yang tadi sudah saya jelaskan, termasuk tentang segmen pasarnya tadi. Oke, itu penjelasan tentang berita dan nilai berita. Nanti bisa kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.